Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tapi kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya. Ini musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Dan kita tahu hari pertama kita berada di tahun 2025. Kita akan dihadapkan kepada kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Dan ini adalah sebuah tantangan yang benar-benar ditentang oleh warga negara Indonesia. Sekarang yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi ini di tahun 2025. Kita tentu tidak mau jadi orang gagal. Kita harus menjadi orang sukses. Apalagi generasi muda, para pemirsa yang ingin hidup lebih baik di tahun 2025. Pada kesempatan ini Sobat DB, saya akan mengemukakan beberapa pemikiran tentang mencapai kesuksesan di tahun 2025. Sobat DB, seperti saya katakan tadi, tahun 2025 merupakan tahun onak dan duri, tahun gelombang, tahun angin ribut, tahun tantangan yang amat berat bagi kita karena pemerintah kita menaikkan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% ini akan membuat seluruh kebutuhan barang sehari-hari seperti beras, daging, gula, sayur, bawang, cabai dan sebagainya akan naik. Dan kemungkinan besar kenaikan PPN 12% ini akan membuat pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup karena tidak mampu membayar gaji karyawannya disebabkan PPN naik 12%. Sobat DB, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Kita harus sukses di tahun 2025. Kita tidak boleh gagal di tahun 2025. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menjadikan kita orang sukses di tahun 2025? Di tengah-tengah tantangan berat yang kita hadapi, yakni kenaikan PPN menjadi 12%. Sobat DB, saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama yang harus kita persiapkan, kita harus menghadapi tahun 2025 dengan semangat yang tinggi, dengan optimisme yang tinggi, dengan cita-cita yang tinggi. Sobat DB, apa yang saya sampaikan tadi yang merupakan modal yang harus kita persiapkan di tahun 2025. Jangan itu hanya sekadar mimpi, jangan itu hanya sekadar khayal, jangan itu hanya sekadar buah bibir, tetapi itu kita jadikan sebagai daya ungkit, sebagai daya dorong untuk kita bisa bekerja keras, berusaha keras, berpikir keras untuk sukses di tahun 2025. Selanjutnya Sobat DB, dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025 untuk kita bisa sukses. Contoh, kalau kita punya usaha, kita persiapkan dari sekarang. Usaha kita itu benar-benar punya strategi, punya perencanaan yang matang untuk bergerak di tahun 2025. Harusnya sejak jauh hari telah kita persiapkan. Dan khususnya waktu yang tinggal beberapa hari ini lagi harus kita persiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan di tahun 2025. Selanjutnya, di tahun 2025 nanti kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita harus punya keberanian untuk mencapai keinginan kita sukses di tahun 2025. Sobat DB, saya dalam ini sangat tertarik
dengan seorang anak muda yang sangat masih muda, yang baru berusia 14 tahun. Dan ketika dia telah berusia 14 tahun, dia menjadi miliarder. Dia adalah Farah Gray, warga kulit hitam yang tinggal di Amerika. Dia punya 9 langkah untuk mencapai sukses, untuk mencapai miliarder di usia 14 tahun. Dia adalah seorang anak pembantu rumah tangga yang ibunya seorang single parent. Dia mempersiapkan diri sejak umur 7 tahun untuk menjadi seorang miliarder di usia 14 tahun. Yang dipersiapkannya adalah semangat, cita-cita, keinginan yang begitu tinggi untuk menjadi seorang miliarder, seorang yang sukses. Dan dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu akan membawa dia kepada kesuksesan. Makanya kita juga harus di dalam menghadapi tahun 2025 ini, kita harus meyakini usaha apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita geluti, kita yakin bahwa kita akan sukses. Sobat DB, dengan ini saya ingin menyimpulkan bahwa untuk kita bisa sukses di tahun 2025, kita harus mempersiapkan dari sekarang apa yang kita lakukan di tahun 2025, baik sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang buruh, sebagai apa saja. Kita persiapkan dari sekarang. Setelah itu, kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa kita akan sukses dengan profesi yang kita lakukan di tahun 2025 nanti. Yang ketiga, kita harus punya keberanian untuk menghadang segala tantangan. Dan kita harus meyakini kita akan jadi pemenang di dalam menghadang semua tantangan ke depan itu. Kita harus menghadang hambatan yang terjadi akibat PPN 12%. Sobat DB, sekali lagi, mari kita punya optimisme bahwa tahun 2025 adalah tahun kesuksesan bagi kita. DB Channel mendoakan semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya. Dan DB Channel memohon kepada pemirsa agar berkenan memberikan subscribe, melakukan likes, komen, dan share kepada teman sebanyak-banyaknya konten ini. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.